Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran ini kita mulai, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum materi saya lanjutkan, saya memberi pesan kepada kalian bahwa catatannya jangan sampai bolong, nggih. Dan untuk tugas-tugasnya harus dikerjakan tepat pada waktunya. Karena apa? Kemarin banyak sekali yang tidak mengerjakan soal yang ada di materi daring. Sudah, sekarang saya lanjutkan. Yang B, pemerintah Hindia Belanda. Dengan dibubarkannya VOC, Indonesia secara resmi berada langsung di bawah kekuasaan kerajaan Belanda dengan nama Hindia Belanda. Jadi, secara tidak langsung, Indonesia berada di bawah kekuasaan Prancis. 1. Pemerintahan Herman Willem Detlefs. Tanggal 1 Januari 1808, Detlefs bersama ajudannya mendarat di Banten. Kemudian pada 15 Januari 1808, Gubernur Jenderal Wyss menyerahkan kekuasaannya kepada Detlefs. Kedatangan Detlefs ke Indonesia sebagai Gubernur Jenderal mempunyai dua tugas, yaitu yang pertama, mempertahankan Pulau Jawa agar tidak jatuh ke tangan Inggris. Kedua, memperbaiki keadaan tanah jajahan di Indonesia. Untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, Detlefs mengambil langkah-langkah kebijakan, yaitu A. Membuat jalan raya dari Anyar sampai Panarukan. B. Mendirikan benteng-benteng pertahanan. C. Membangun pangkalan angkatan laut di Merak dan Ujung Kulon. D. Mendirikan pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. E. Memperkuat pasukan yang anggotanya terdiri atas orang-orang Indonesia. Selain usaha-usaha dalam bidang pertahanan kemiliteran, di bidang pemerintahan, Detlefs mengambil tindakan sebagai berikut. A. Membagi Pulau Jawa menjadi 9 prefektur dengan tujuan untuk mempermudah administrasi pemerintahan. B. Para bupati dijadikan sebagai pemerintahan Belanda. C. Perbaikan gaji pegawai dan memberantas korupsi. D. Pendirian badan-badan pengadilan. Selanjutnya, usaha yang dilakukan Detlefs banyak membutuhkan biaya. Untuk itu, Detlefs memberlakukan berbagai peraturan sebagai berikut. A. Aturan penyerahan sebagian dari hasil bumi sebagai pajak atau kontingenten, dan aturan penjualan paksa hasil bumi kepada pemerintah dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah. B. Pelaksanaan kerja rodi seperti pembuatan jalan Anyar sampai Panarukan. C. Penjualan tanah kepada orang-orang partikulir, orang Belanda atau Tiongkok, sehingga lahirlah tanah-tanah milik swasta. D. Perluasan tanaman kopi karena hasilnya menguntungkan. Detlefs sebenarnya seorang liberal, tetapi setelah tiba di Indonesia berubah menjadi seorang diktator.
diktator yang bertindak kejam dan sewenang-wenang. Hal ini mengakibatkan banyak kritik yang muncul terhadap pemerintahan Daedalus, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Daedalus akhirnya dipanggil pulang ke negeri Belanda. Louis Napoleon kemudian mengangkat Jansen untuk menggantikan Daedalus. Yang kedua, pemerintahan Jansen. Jan Willem Jansen mulai menjabat Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Jawa tahun 1811. Ia kemudian memperbaiki keadaan yang ditinggalkan Daedalus. Namun, Kepulauan Maluku telah berhasil direbut oleh Inggris. Bahkan secara de facto, daerah kekuasaan Hindia Belanda di masa Jansen hanya tinggal daerah-daerah tertentu, misalkan Jawa, Makassar, dan Palembang. Jansen sangat berbeda dengan Daedalus. Ia lemah dan kurang cakap. Pemerintahan Jansen mewarisi situasi keamanan dan ekonomi yang sangat buruk dan dibayang-bayangi ancaman Inggris. Bahkan pada bulan Agustus 1811, Inggris dipimpin Lord Minto berhasil mendarat di Batavia. Belanda melakukan perlawanan terhadap Inggris, tetapi tidak berhasil. Akibatnya, Belanda menyerah dengan menandatangani Kapitulasi Tuntang tanggal 11 September 1811. Isi kapitulasi Tuntang antara lain: A. Seluruh kekuasaan militer Belanda yang ada di kawasan Asia Tenggara harus diserahkan kepada Inggris. B. Uang pemerintah Belanda tidak diakui oleh Inggris. C. Pulau Jawa, Madura, dan semua pangkalan Belanda di luar Jawa menjadi wilayah kekuasaan Inggris. 3. Pemerintahan Thomas Stamford Raffles. Pemerintahan Sir Thomas Stamford Raffles ini menandai perpindahan kekuasaan pemerintahan Indonesia atas Belanda kepada Inggris. Peristiwa Belanda menyewah kepada Inggris melalui Kapitulasi Tuntang pada tahun 1811 menjadi awal pendudukan kolonial Inggris di Indonesia. Thomas Stamford Raffles diangkat menjadi Letnan Gubernur EIC di Indonesia. Ia memegang pemerintahan selama 5 tahun, yaitu pada tahun 1811 sampai 1816 dengan membawa perubahan berasas liberal. 4. Masa pemerintahan Inggris. Kebijakan Daedalus yang dikenal dengan nama kontingen diganti dengan sistem sewa tanah atau landrate. Sistem sewa tanah disebut juga sistem pajak tanah. Rakyat atau petani harus membayar pajak sebagai uang sewa karena semua tanah dianggap milik negara. Dalam pelaksanaannya, sistem landrate di Indonesia mengalami kegagalan. Berikut ini faktor-faktor penyebab kegagalan sistem landrate. A. Sulit menentukan besar kecilnya pajak atau pemilik tanah yang luasnya berbeda. B. Sulit menentukan sempit dan tingkat kesuburan tanah. C. Terbatasnya jumlah pegawai. D. Masyarakat pedesaan belum terbiasa dengan sistem sewa.
Di samping itu, Thomas Stamford Raffles juga memberi sumbangan positif bagi bangsa Indonesia, yaitu A. Membentuk susunan baru dalam pengadilan yang didasarkan pengadilan Inggris. B. Menulis buku yang berjudul History of Java. C. Menentukan Bumva Rafflesia. C. Menentukan bunga Rafflesia arnoldii. D. Merintis adanya kebun raya Bogor. Perubahan politik yang terjadi di Eropa mengakhiri pemerintahan Raffles di Indonesia. Kemudian, latihan siswa di bawah ini tolong dikerjakan ya. Jadi jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. 1. Apa yang dimaksud dengan hak kontrol? B. Sebutkan hak kontrol yang dimiliki VOC. 3. Apa faktor internal yang menyebabkan kemerosotan VOC? 4. Sebutkan langkah-langkah kebijakan Daedalus untuk mempertahankan Pulau Jawa. 5. Apa saja isi kapitulasi Tuntang? Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.